Salam damai dan salam jumpa, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda menyaksikan acara kami. Berjumpa kembali dengan saya, Patricia Elsa, dan juga dengan Romo Fredrikus Jelahu Maigahowaku, yang akrab kita sapa dengan Romo Edi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, baik, dan juga mempunyai semangat di dalam Tuhan. Mungkin saat ini bagi Anda yang sedang mengalami sakit ataupun mengalami kesulitan, semoga dengan menyaksikan ataupun mendengarkan acara Oase Rohani Katolik pada hari ini, dapat sungguh diberikan kekuatan dari Tuhan. Sekarang mari kita menyapa dahulu Romo Edi. Romo, apa kabar Romo? Salam jumpa, ketemu kembali. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Oase Rohani Katolik di mana saja Anda berada. Saya berharap Anda semua berada dalam situasi dan kondisi terbaik karena rahmat dan berkat Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin. Dan baiklah, kita akan awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Edi. Mari sahabat Oase Rohani Katolik, kita siapkan hati, kita tundukkan kepala, kita angkat hati kita untuk menyapa Allah dan Bapa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, karena Engkau setia membimbing dan menuntun kami. Saat ini kami semua bersama sahabat Oase Rohani Katolik yang ada di mana saja, datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati kami, dan kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan, sungguh-sungguh kami hayati, dan kami bisa menimba inspirasi untuk menguatkan hidup kami, meneguhkan hati kami, dan terutama iman kami kepadamu, sehingga kami dapat senantiasa menghadapi hidup ini dengan penuh harapan, karena harapan yang sejati akan kebangkitan yang mulia hanya ada dalam Engkau. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, hari ini dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari Minggu biasa ke-32, kita akan membaca dan mendengarkan bersama bacaan dari kitab kedua Makabe, bab 7, ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 14. Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, ada 7 orang bersaudara serta ibu mereka ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi yang haram. Maka seorang dari antara mereka, yakni yang menjadi juru bicara, berkata begini, "Apakah yang hendak Baginda tanyakan kepada kami? Dan apakah yang hendak Baginda ketahui? Kami lebih senang mati daripada melanggar hukum nenek moyang, Ketika orang yang kedua hampir putus nyawanya, berkatalah ia, "Memang benar bangsat, engkau dapat menghapus kami dari hidup di dunia ini, tetapi Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal. Oleh karena kami mati demi hukum-hukumnya." Sesudah itu, anak yang ketiga disengsarakan. Ketika diminta segera dikeluarkannya lidahnya, dan dengan berani dikedangkannya tangannya juga. Dengan berani ia berkata, "Dari surga, aku telah menerima anggota-anggota ini. Demi hukum-hukum Tuhan, kupandang semuanya itu bukan apa-apa. Aku berharap akan mendapat kembali semua ini daripadanya." Sampai-sampai sang raja sendiri serta pengiringnya tercengang-cengang atas semangat pemuda itu yang memandang kesengsaraannya bukan apa-apa. Sesudah yang ketiga berpulang, maka yang keempat disiksa dan diputumkan secara demikian pula. Ketika sudah dekat pada akhir hidupnya,
Berkatalah ia, sungguh, baiklah berpulang oleh tangan manusia dengan harapan yang dianugerahkan Allah sendiri, bahwa kami akan dibangkitkan kembali olehnya. Tetapi bagi Baginda, tidak ada kebangkitan untuk kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejak-Mu. Kakiku tidaklah goyah. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu, dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu ya Tuhan. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 2 ayat 16 sampai dengan bab 3 ayat 5. Saudara-saudara, dalam kasih karunia-Nya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi serta pengharapan yang baik kepada kita. Semoga Ia menghibur dan menguatkan hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Selanjutnya, saudara-saudaraku, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Juga supaya kami terlepas dari para pengacau dan dari orang-orang jahat, sebab tidak semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu telah kamu lakukan dan akan selalu kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap mengarahkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 38. Mari kita madahkan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istrinya, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya.
adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Edi untuk bacaan Injilnya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 3 bacaan pada hari Minggu biasa ke-32 ini. Dan sekarang Romo akan memberikan inspirasi pewartaan dan juga kabar baik Injil kepada kita semua. Romo, silakan. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini, hari Minggu biasa yang ke-32, kita bersyukur bahwa bacaan-bacaan suci hari ini sungguh-sungguh mengajak kita untuk memiliki pengharapan yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini juga yang menjadi nada dasar dari bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini. Dunia dewasa ini juga menawarkan banyak sekali harapan. Harapan akan masa depan yang lebih baik, yang membuat manusia bebas dari banyak persoalan hidupnya, yang membuat manusia bisa menikmati hidupnya sesuai dengan kehendaknya. Dan kita melihat itu ditawarkan melalui berbagai macam ajaran-ajaran maupun fasilitas dan kemajuan-kemajuan yang ada sampai dengan saat ini. Kalau kita mengamati kehidupan kita akhir-akhir ini yang didukung oleh kemajuan teknologi yang luar biasa sampai dengan saat ini, maka kita bisa segera merasakan bahwa orang selalu berusaha melalui kemampuannya, terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih kemudahan-kemudahan yang bisa membantu manusia untuk bisa menjalani hidupnya dengan lebih baik. Dan perjuangan untuk itu juga membuat dunia ini semakin kompetitif. Membuat orang berusaha menjadi yang terdepan. Membuat orang berusaha untuk mencari yang terbaik, yang terkaya, yang tercantik, yang terganteng. Intinya semua orang mau menjadi yang paling depan, paling bermutu, paling hebat. Dan ujung-ujungnya orang mau supaya bisa meraih hidup sampai selama-lamanya. Namun kita melihat bahwa harapan-harapan itu di hadapan kematian semuanya menjadi sia-sia. Sampai saat ini siapapun yang pernah lahir ke dunia ini pasti mengalami kematian. Hanya kita belum tahu kapan, di mana, dan dengan cara apa
kita akan mengalaminya. Teknologi dengan segala kecanggihannya sampai dengan saat ini juga belum bisa memberikan kepastian tentang kematian itu. Dan banyak orang juga yang masih terus bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan di seputar kematian, yang kemudian menjadi semacam ujung yang gelap bagi sebuah mimpi tentang masa depan atau harapan yang diciptakan oleh nilai-nilai dunia ini. Namun, kalau kita melihat, kita merenungkan, berbeda dengan nilai-nilai yang ditawarkan dunia ini, nilai-nilai yang diajarkan atau yang ditanamkan dalam agama-agama seringkali justru mampu melampaui keterbatasan dunia ini ketika berhadapan dengan kematian atau pengalaman-pengalaman batas yang bersinggungan dengan kematian. Agama-agama sampai saat ini dengan berbagai macam keyakinannya mengajarkan tentang dunia yang mengatasi kematian itu. Dunia atau kehidupan sesudah kematian. Kalau kita melihat dalam banyak ajaran agama-agama, itu ada ajaran seperti itu yang melampaui dunia ini. Tetapi berbeda. Ada yang melukiskan itu sebagai suatu kehidupan yang mirip seperti di dunia ini. Ada kawin dan dikawinkan. Ada banyak kenikmatan-kenikmatan. Yang penting selama hidup di dunia ini, kita bisa mengendalikan diri dengan baik. Atau ada juga yang melukiskan dunia sesudah kematian itu adalah dunia seperti roh-roh. Dunia yang baka, yang abadi. Dan masih banyak lagi gambaran-gambaran yang ditawarkan oleh agama-agama maupun keyakinan kepercayaan yang ada di dunia ini. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, syukur bahwa firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita hari ini mengangkat satu keyakinan Kristiani yang sungguh-sungguh berakar dalam firman yang disampaikan atau yang datang dari Tuhan Yesus sendiri. Karena dia adalah Sang Sabda yang menjadi manusia. Menjawab pertanyaan orang-orang Saduki yang tadi kita dengar, Yesus menjawabnya dengan tegas dan jelas. Dan orang-orang Saduki kita tahu adalah golongan elit dalam masyarakat Yahudi pada masa itu, termasuk tokoh-tokoh besar yang sedikit agak sesuai dengan ajaran Helenis. Mereka dekat dengan penguasa Romawi sehingga mereka cukup punya kedudukan dalam masyarakat. Perbedaan mereka dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah ajaran tentang kebangkitan. Orang-orang Saduki tidak percaya akan adanya kebangkitan. Karena itu menurut mereka hidup ini harus diisi dengan baik. Karena kematian adalah ujung akhirnya. Tetapi orang-orang Farisi, ahli Taurat, percaya bahwa sesudah kematian ada kebangkitan. Dan orang-orang Saduki inilah yang kemudian mengajukan pertanyaan yang menurut mereka kalau benar ada kebangkitan, maka bagaimana dengan hukum Musa yang memerintahkan bahwa setiap saudara yang memiliki saudara yang kemudian meninggal tanpa ada keturunan, maka saudaranya wajib untuk mengawini istrinya supaya ada keturunan. Dan ketika ada 7 bersaudara lalu semuanya sudah meninggal dengan memperistrikan satu wanita ini, nah dalam kehidupan kekal itu siapakah yang menjadi suami dari wanita ini? Karena 7-7-nya sudah memperistrikan dia. Dan ini memang sebuah pertanyaan yang penuh jebakan. Dan juga kita melihat pertanyaan ini kalau bukan oleh seorang yang sungguh-sungguh dikaruniai, akan betul membawa orang kepada jebakan-jebakan. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga sering diajukan, yang membuat kita sendiri orang-orang beriman bingung dengan keyakinan-keyakinan seperti itu.
Tetapi Yesus kemudian, Sang Sabda itu menjawab dengan tegas bahwa dalam kehidupan sesudah kematian itu, dalam kebangkitan itu, orang tidak kawin dan dikawinkan. Tapi orang hidup seperti malaikat-malaikat. Mereka tidak kawin dan dikawinkan. Kenapa? Karena mereka tidak mati lagi. Karena itu tidak perlu membangkitkan keturunan lagi melalui kawin dan dikawinkan. Dan ini jelas jawaban Yesus. Dan itu juga sekaligus mematahkan segala macam ajaran lainnya yang menggambarkan kehidupan sesudah kematian, kehidupan dalam surga itu yang digambarkan secara sangat manusiawi. Tapi Yesus mengatakan bahwa kehidupan sesudah kematian dalam kebangkitan yang abadi itu adalah seperti malaikat-malaikat. Dan inilah yang kemudian menguatkan kita, memberi pengharapan kepada kita bahwa kita tidak perlu menggantungkan hidup kita pada hal-hal duniawi. Karena apa? Karena hidup kita tidak hanya selesai ketika kematian menjemput kita, tetapi masih ada kehidupan selanjutnya di dalam Tuhan. Seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama, itu ada 7 bersaudara yang disiksa, dianiaya, kemudian bagaimana mereka dengan keyakinan akan kebangkitan setelah kematian, itu mereka bisa menghadapi siksaan atau penderitaan yang luar biasa. Dan bacaan pertama ini mau mengungkapkan bahwa manusia di tengah penderitaannya dalam kehidupan di dunia ini tidak boleh berputus asa. Tetapi kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan yang melampaui kehidupan, yang melampaui kematian. Dan kita mempunyai pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Itu bacaan yang pertama. Dan Santo Paulus juga dalam bacaan yang kedua juga menegaskan satu hal yang penting berkaitan dengan janji keselamatan, kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Yaitu bahwa sejak awal Allah dan Bapa Tuhan kita telah mengasihi kita. Dia telah memberikan yang terbaik untuk kita. Dan Santo Paulus berharap supaya umat yang ia layani juga bisa merasakan dan bisa mengalami betapa kasih Tuhan atas hidup mereka, bukan saja dalam situasi-situasi yang baik, tapi terutama dalam situasi-situasi terjepit, situasi-situasi penderitaan, situasi-situasi sulit yang membelenggu dan menekan hidup manusia. Dan ini jelas sebuah pengharapan ke depan, sebuah pengharapan eskatologis yang membuat kita tidak mudah putus asa. Meskipun hidup kita berat, hidup kita penuh penderitaan, hidup kita dirundung sakit dan penyakit yang membuat kita kadang jatuh dalam situasi putus asa. Tapi hari ini, melalui firman Tuhan, kita yakin dan percaya ada kebangkitan, ada kehidupan kekal yang mengatasi nilai-nilai dunia ini. Saya kira ini 1-2 pokok atau poin penting dari bacaan-bacaan suci yang sudah diperdengarkan kepada kita, yang kita perhadapkan dengan konteks situasi zaman ini yang menawarkan berbagai macam harapan-harapan ke depan. Ya, baik, terima kasih Romo Edi. Sangat luar biasa ya tadi yang sudah disampaikan oleh Romo Edi. Beberapa yang saya catat tadi Romo katakan bahwa pengharapan yang kekal di dalam Tuhan, dan Tuhan begitu mengasihi kita, dan walaupun kita dalam situasi sulit ataupun menghadapi ujian-ujian kehidupan, janganlah kita melupakan ataupun tidak lagi ataupun berbalik dari Tuhan. Dan terima kasih Romo, kita akan kembali lagi, kita akan lanjutkan di sesi kedua, dan sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah menyaksikan acara kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan acara Oase Rohani Katolik.
Anda bersama dengan Romo Frederikus Jelahu Maigahoaku, yang akrab kita sapa dengan Romo Edi, dan saya Patricia Elsa. Dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan ataupun inspiratif iman yang didapat dari bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa ke-32 ini. Romo Edi, silakan. Sahabat kuasa rohani Katolik, mari kita lanjutkan permenungan kita dengan apa yang akan kita lakukan atau sikap apa yang baik untuk kita kembangkan ketika kita mendapat inspirasi bahwa kita mempunyai pengharapan yang paripurna hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Benarlah apa yang orang katakan bahwa pemahaman tentang kehidupan sesudah kematian seringkali menentukan apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Ketika seseorang mempunyai pemahaman yang bisa mengatasi kematiannya, maka dia akan bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Dia bisa menghadapi segala tantangan kesulitannya dengan baik. Ini sangat kontras dengan orang-orang yang tidak mempunyai pandangan tentang kehidupan yang melampaui materi atau kehidupan di dunia ini. Maka dia akan melihat kematian sebagai ujung yang gelap. Dan karena itu mereka akan memanfaatkan betul hari-hari hidupnya untuk memuaskan segala hasrat dan keinginannya, untuk menguasai banyak hal. Namun dengan itu di sisi lain mereka akan menyingkirkan begitu banyak orang lain. Mereka akan tega untuk membiarkan orang lain menderita karena ambisi pribadinya, demi cita-cita dan harapannya. Namun untuk kita, murid-murid Kristen, murid-murid Kristus, ketika kita tahu, kita sadar bahwa pengharapan kita ada di dalam Tuhan, maka penghayatan hidup kita mestinya menunjukkan satu model yang berbeda dengan apa yang dijalani orang-orang pada zaman ini, pada umumnya, yang meletakkan harapannya pada nilai-nilai dunia. Ketika kita memiliki nilai-nilai di dalam Tuhan, kasih yang melampaui hidup di dunia ini, pengampunan, dan juga persaudaraan yang kita kembangkan dalam gereja. Semua nilai-nilai itu memampukan kita untuk menghayati hidup kita bukan saja di atas dunia ini, tetapi melampaui dunia ini. Karena itu, yang pertama yang baik untuk kita renungkan adalah jangan membiarkan diri kita terbawa oleh berbagai tarikan arus dunia saat ini, terutama soal materialisme. Orang yang mengutamakan materi. Mungkin dalam pemahaman kita, kita tahu bahwa materi tidak dapat diandalkan untuk melampaui kematian. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari, kita sendiri merasakan betapa sulit kita melepaskan diri dari hasrat materialistis ini. Kita kadang mengukur orang dari materinya. Kita menghormati orang dari materinya. Kita juga menganggap rendah orang lain karena kita mengukurnya dari kepemilikan atas materi-materi ini. Hal-hal dunia ini. Dan kita melupakan ada hal yang jauh lebih penting, yaitu harkat dan martabat manusia. Kita semua berharga di mata Tuhan. Karena itu, inspirasi bacaan suci pada hari ini sesungguhnya mau mengajak kita untuk memiliki pandangan seperti Tuhan, yaitu mengasihi manusia, mengasihi sesama, lebih dari sekedar kita mencintai nilai-nilai dunia ini. Dengan inspirasi bacaan hari ini, kita mau lebih mengasihi sesama dan mau menggunakan materi segala hal yang ada di dunia ini sebagai sarana supaya kita bisa lebih mencintai sesama. Karena itu seperti yang diungkapkan dalam
visi dan misi gereja KAJ untuk semakin berbagi, semakin peduli, itu menjadi panggilan bagi kita semua. Jangan kita terpenjara oleh harta benda dan menjadi pelit. Tetapi marilah kita menggunakan semuanya itu untuk mengabdi Tuhan dan sesama. Karena kita tahu semuanya itu akan tinggal di dunia ini. Tidak bisa kita bawa melewati gerbang kematian. Yang kita bisa bawa adalah bagaimana kita mengasihi sesama. Bagaimana kita mengampuni. Bagaimana kita saling berbagi dengan ikhlas, dengan tulus. Bagaimana kita saling memperhatikan satu sama lain. Inilah nilai penting yang baik untuk kita kembangkan. Bersumber dari firman Tuhan hari ini yang mengatakan bahwa pengharapan kita satu-satunya ada dalam Yesus Kristus. Dia adalah Sang Sabda. Dia datang ke dunia ini menjadi manusia untuk mengangkat kita. Supaya kita tidak terpenjara oleh berbagai hal di dunia ini, tetapi sungguh mengarahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada harapan yang sejati, ada kehidupan yang kekal. Itu salah satu inspirasi rohani yang baik untuk kita imba, kita petik, dan kita kembangkan. Dan yang kedua, inspirasi rohani yang juga baik, yaitu bahwa dalam kehidupan di dalam dunia ini, kita hendaknya jangan jatuh dalam sikap putus asa. Meskipun ada banyak tantangan penderitaan yang saat ini membelit hidup kita, tetapi kita mempunyai Tuhan. Tuhan yang setia membimbing kita. Tuhan yang setia untuk memanggil kita, menarik kita, supaya kita masuk ke dalam persekutuan yang abadi, melampaui kematian untuk berjumpa dengan Dia dalam surga yang abadi. Dan ini jelas dari bacaan yang pertama yang tadi kita dengar, dan juga dari bacaan Injil yang tadi sudah kita dengar juga. Apapun situasi Anda, sekalipun paling pahit seperti yang dialami oleh 7 bersaudara dalam bacaan yang pertama tadi, sampai mereka dibuat sengsara, dibuat menderita, tetapi mereka punya pengharapan yang kuat. Demikianlah mereka bisa menang menghadapi tantangan dan kesulitan dunia ini. Karena itu, situasi apapun yang membelit kita saat ini, kesedihan, kesulitan, tantangan, sakit dan penyakit, mari kita tetap berpegang pada Tuhan. Karena Santo Paulus dalam bacaan kedua sudah katakan bahwa sejak awal Tuhan mengasihi kita, Tuhan menghendaki kita menjadi yang terbaik dalam hidup ini. Karena itu jangan takut. Sepedih apapun pengalaman hidup kita di dunia ini, ada kasih Tuhan yang akan membasuh bilur-bilur luka-luka hati kita. Dan kita akan menemukan kebahagiaan jika kita setia kepada Tuhan sampai akhir. Ini pesan yang baik untuk kita pegang kuat supaya jangan terbawa atau jangan disesatkan oleh pikiran-pikiran lain atau harapan-harapan semu yang ditawarkan baik oleh teknologi dunia ini maupun oleh berbagai macam ajaran-ajaran lain yang membuat kita melupakan Tuhan kita yang sejati. Hanya di dalam Dia kita meletakkan seluruh harapan hidup kita. Sehingga kita pada akhirnya dapat melewati gerbang kematian untuk bersatu dengan Dia dalam keabadian di surga. Saya kira ini yang bisa kita petik dan kita bawa dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih banyak Romo, sangat menguatkan dan juga yang pastinya bagi Anda yang menyaksikan ataupun mendengarkan acara kami dapat sungguh-sungguh diberkati oleh inspirasi iman yang sudah disampaikan oleh Romo Edi. Dan saya juga mengutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bahwa Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Baiklah, terima kasih banyak Romo Edi.
kita akan mengakhiri acara Oase Rohani Katolik pada kesempatan hari Minggu ini, dan kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Edi. Baik saudara-saudariku yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, marilah sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan atasnya, kita kembali membuka hati kita kepada Tuhan, agar jamahan kasih-Nya menyembuhkan kita, menyembuhkan pikiran, menyembuhkan hati kita, mengangkat segala beban-beban dalam hidup kita. Mari kita hening sejenak. Allah Bapa yang Maha Baik dan penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman-Mu sungguh-sungguh menjadi sumber air di dalam hati kami, yang memuaskan dahaga kami dari dalam hati kami, sehingga kami selalu hidup dalam sukacita, meskipun begitu banyak ketantangan dan kesulitan yang membanjiri hidup kami. Tuhan, peganglah tangan kami selalu, agar kami senantiasa mampu meletakkan harapan kami akan hidup yang abadi hanya di dalam Dikau. Dan kiranya semua hal yang kami peroleh dari dunia ini dapat kami gunakan sebagai sarana yang membuat kami bisa berbagi satu sama lain, yang bisa membuat kami semakin dekat satu sama lain, untuk menghargai harkat dan martabat manusia sesama kami, yang merupakan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, pandanglah dan jamahlah setiap hati yang saat ini sedang galau, yang saat ini sedang risau. Jamahlah setiap hamba-Mu yang saat ini sedang dalam penderitaan karena sakit dan penyakit. Sudilah Engkau senantiasa membuat hati kami segar karena dekat dengan sumber air yang abadi, yaitu firman-Mu. Kiranya hati kami selalu diteguhkan, selalu mendapat kekuatan dan penghiburan, karena kami yakin dan percaya hanya dalam Dikau ada harapan yang sejati untuk membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal abadi bersama-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Marilah sekarang kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak Ibu sekalian, sahabat Oase Rohani Katolik, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Edi. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Frederikus Jelahu Maiga Hoaku pamit undur diri. Tetaplah jaga kesehatan dan juga mulai rajin juga pergi ke gereja ya Romo ya, karena sudah sekarang gereja-gereja sudah offline, tapi tetap menjaga prokes. Dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain. Sampai jumpa.